Bab 5. Pola produksi baru. Dalam sebuah ritual yang selalu tampak pada setiap penghujung senja, serombongan truk yang letih berjalan lamban keluar dari gerbang pabrik-pabrik Cina bagian selatan, penuh tumpukan tinggi yang berbahaya berisi barang-barang yang diproduksi hari itu. Truk-truk itu hendak berangkat ke Hong Kong, titik temu vital antara Cina daratan dan barat. Ketika matahari terbenam di pelabuhan Hong Kong, truk-truk itu mencapai pinggiran pelabuhan yang dijejeri gudang-gudang pengapalan. Di sepanjang jalanan itu, pemandangan serupa belaka. Sebuah truk dari Cina berhenti, dan para lelaki kekar yang mengenakan kemeja dan kaos memanjati bagian belakang dan sampingnya, berebut untuk menjangkau kardus-kardus yang dibawanya, hasil kerja sehari sebuah pabrik Cina. Dengan amat tangkas, para lelaki itu mengangkut kardus-kardus tersebut dari truk ke sebuah timbangan di dalam gudang sebelum berjalan kembali ke truk untuk membawa beban berikutnya. Sementara itu, petugas di dalam menimbang kardus-kardus itu satu persatu dan menempelkan sebuah stiker pada setiap kardus yang menunjukkan informasi dalam barcode tentang isinya, tidak begitu berbeda dengan paket UPS atau FedEx. Kemudian, beberapa pekerja lainnya menyusun kardus-kardus berlabel itu di dalam peti-peti kemas logam yang sangat besar yang dapat dimuat langsung ke dalam palka sebuah pesawat atau kapal peti kemas bagaikan koper-koper baja raksasa. Setelah truk dari pabrik itu kosong, ia pulang kembali melintasi perbatasan Cina untuk mengambil kardus-kardus lagi yang siap diekspor. Tak lama usai truk kosong itu meninggalkan gudang, datang sebuah truk lain dan para pekerja segera menaikkan peti kemas yang telah terisi tadi untuk perjalanan pendek ke fasilitas kargo bandara atau ke pelabuhan peti kemas raksasa Hong Kong. Namun, yang paling mencengangkan dari siklus pengapalan ini adalah sebagian besar kardus-kardus itu tidak berisi produk jadi yang dikirim dari sebuah pabrik Cina ke rak-rak toko di barat. Alih-alih, kardus-kardus itu berisi barang-barang setengah jadi yang dikirim dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Sebuah komponen bisa jadi menempuh beberapa pelayaran di dalam peti kemas sebelum eksodusnya terakhirnya ke sebuah Walmart di Wisconsin atau sebuah toko stereo di London. Biasanya ia tiba di sebuah pabrik, dipadukan menjadi sebuah produk yang berjalan sepanjang jalur perakitan, assembly line, dan dikeluarkan pada hari itu juga. Pada sebuah gudang milik perusahaan pengapalan Transglobal Logistics, peti-peti berisi jendela-jendela mobil buatan Cina dimuat sore hari ke dalam sebuah peti kemas yang akan diangkut ke sebuah pabrik perakitan mobil Korea. Di sebelahnya ada tumpukan kotak berisi telepon genggam trio setengah jadi yang dikirim dari Cina daratan ke sebuah pabrik Taiwan yang akan menambahkan komponen-komponen teknologi tinggi. Di gudang yang sama, terdapat kain tenunan Cina yang akan dikirim ke London. Sejumlah kotak pergi ke arah yang berlawanan, mikrochip buatan Jepang ditujukan ke sebuah pabrik Cina daratan untuk menjadi otak komputer-komputer yang dirakit di sana. Pengiriman lainnya adalah barang-barang jadi, yang kebanyakan dirakit dari komponen-komponen dari beberapa pabrik, tumpukan kardus seringgi 6 meter yang berisi sekitar 2.000 pasang sepatu tenis New Balance yang dirakit di Cina sedang dalam perjalanannya ke toko Foot Locker di Los Angeles. Di dekatnya, beberapa ratus celana jeans zip di Fly Wrangler buatan Cina menunggu untuk dikapalkan ke Pakistan. Di sebelah celana-celana jeans itu terdapat kardus-kardus yang berisi sweater desainer yang awalnya adalah rami dari Prancis, yang dipintal menjadi benang di Cina Tengah, dan kemudian dirajut menjadi sweater di Cina Selatan. Sweater yang sudah jadi, setelah melewati beberapa pabrik Cina, dikirim ke gudang Eileen Fisher di New York, melalui Seoul dengan Asiana Airlines. Meskipun amat jarang orang Cina yang mampu menikmati kemewahan bepergian, kecuali naik bis ke pabrik, kebanyakan barang ekspor Cina menempuh perjalanan zigzag yang bahkan akan melelahkan pengeliling dunia yang paling berpengalaman sekalipun. Cara dunia melakukan bisnis telah berubah karena apa yang dibeli orang-orang Amerika dan Eropa di rak-rak toko mengikuti ban berjalan jenis baru, yang membentang maju mundur antara berbagai negara di seluruh dunia. 10 tahun yang lalu,
jalur tak langsung seperti pinball dari pabrik ke konsumen ini bukanlah sebuah pilihan. Namun, selama tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan mulai mencari tempat berbiaya paling murah untuk membuat setiap komponen produk-produk mereka. Pada saat yang sama, teknologi canggih dapat mewujudkan apa yang dahulu merupakan ide gila logistik, menciptakan hubungan yang rapi antara berbagai pabrik, bahkan di berbagai negara. Upaya-upaya penghematan biaya digabungkan dengan teknologi baru yang canggih membuat perusahaan-perusahaan dapat mengubah cara mereka menghasilkan sebagian besar produk-produk konsumsi. Revolusi manufakturing sebesar ini terjadi terakhir kali pada awal abad ke-20, ketika Henry Ford merevolusi dunia bisnis dengan mempopulerkan jalur perakitan. Dia membawa semua bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil ke satu tempat, membariskan para buruh, dan menyuruh masing-masing membuat dan memasang satu bagian sampai mereka semua bekerja sama membuat sebuah mobil. Biji besi dibawa ke Detroit dengan kapal dari Michigan Utara ke satu ujung pabrik Ford, dan sebuah mobil menggelinding keluar dari ujung yang lain. Di antara kedua ujung itu, biji besi diubah menjadi baja, yang kemudian dicetak menjadi pintu dan kap mobil, lalu digabungkan dengan sebuah mesin dan ratusan bagian lainnya, hingga akhirnya sebuah mobil yang utuh dijalankan keluar dari pabrik itu. Selama tahun 1920-an, 40.000 pekerja, sama dengan seluruh penduduk kota, bekerja keras di satu kompleks pabrik Ford di Detroit membuat Model T. Gelombang demi gelombang imigran pindah ke Detroit untuk bekerja di pabrik-pabrik mobil, dan para konsumen dapat membeli mobil dengan warna apapun yang mereka inginkan, asalkan warna hitam. Pada abad ke-21, segalanya telah berubah. Jalur perakitan Henry Ford telah pecah menjadi ribuan keping dan tersebar ke seluruh dunia. Sistem baru itu, sebut saja disassembly line, adalah hasil dari perusahaan-perusahaan yang berpacu membagi-bagi produk mereka ke dalam beberapa subrakitan spesialis untuk menekan biaya, mendongkrak kualitas, dan mempercepat produk masuk ke pasar. Proses manufakturing kini sangat berbeda dari yang abad lalu sehingga istilah jalur perakitan telah digantikan oleh frasa rantai pasokan, supply chain. Tiap tahap dalam proses produksi kini seperti satu mala rantai di dalam sebuah rantai yang luas, yang terkait ke mata rantai selanjutnya, lalu ke yang berikutnya lagi, dan seterusnya. Jalur perakitan yang biasa untuk sepatu, komputer laptop, sweater, mainan, dan barang konsumsi lain pada umumnya telah terbagi-bagi. Untuk produk-produk mahal seperti mobil, rantai pasokannya sangat canggih. Setiap mobil rata-rata memiliki 5.000 bagian, menyatu dari seluruh dunia. Bahkan sebuah mainan murah bisa jadi dirakit dari bagian-bagian yang dibuat di berbagai pabrik yang tersebar di sebuah provinsi Cina. Memastikan bahwa barang-barang bergerak dengan efisien sepanjang rantai pasokan telah menjadi begitu kompleks dan kritis sehingga para manajer kini mengkaji proses ini di sekolah bisnis dan menggunakan program-program komputer khusus untuk melacak seluruh komponen yang datang dari berbagai penjuru dunia. Toyota dan pabrikan besar lainnya mewajibkan para penyuplai untuk menempelkan label pengenal berfrekuensi radio pada setiap bagian, untuk membantu komputer-komputer Toyota mengirimkannya dari truk-truk di dermaga bongkar muat, menyusuri ban-ban berjalan, sampai ke jalur perakitan akhir tepat pada waktunya. Menggabungkan bagian-bagian itu adalah sebuah tarian yang memusingkan, yang melibatkan kombinasi dari teknologi yang berkembang cepat, perusahaan-perusahaan yang betul-betul global, dan ratusan ribu pabrik di seluruh dunia. Disassembly line. Beginilah cara kerja disassembly line masa kini. Sebuah perusahaan pakaian seperti J.C. Penney memesan katakanlah 100.000 potong baju. Pertama-tama, ia mungkin akan membeli benang dari sebuah produsen Korea, lalu mengirimkan benang itu ke Taiwan untuk dicelup dan ditenun menjadi kain. Perusahaan pakaian itu lantas memesan kancing dari sebuah perusahaan Jepang spesialis yang memiliki sebuah pabrik di Cina, tetapi mengirimkan kancing-kancing itu plus kain yang baru ditenun tadi ke Thailand untuk dipotong-potong dan dijahit menjadi sebuah baju. Karena mode cepat berubah dan toko ingin baju itu berada di rak-raknya sesegera mungkin,
maka kain dan kancing-kancing tersebut mungkin akan dikirimkan ke 5 pabrik Thai agar masing-masing dapat cepat menyelesaikan dan mengirimkan 20.000 baju, menuntaskan 100.000 potong pesanan itu lebih cepat daripada jika satu pabrik memproduksi seluruhnya. 5 pekan setelah dipesan, baju-baju yang sama dapat ditemukan di rak-rak toko di belahan dunia lain. Mungkin semua ini terdengar sangat merepotkan, tetapi hiruk-pikuk kirim-mengirim ini akan terbukti berguna karena membuat barang tidak banyak tersisa. Yang akan terjadi jika baju-baju itu tiba di rak-rak toko setelah para konsumen yang mudah berubah beralih ke mode yang lebih baru. Karena begitu banyak pabrik yang kini terlibat dalam membuat setiap produk dan teknologi canggih melacak bagian mana yang harus ditambahkan saat ia dirakit, perusahaan-perusahaan sekarang lebih mudah untuk menyesuaikan produk dengan permintaan konsumen. Ini adalah perubahan besar dari metode jalur perakitan Henry Ford yang memproduksi satu tipe dalam satu warna. Satu sebab yang membuat Nike bisa mempersilahkan para pelanggannya mendesain sepatu tenis mereka sendiri melalui internet adalah bahwa subkontraktor yang bertanggung jawab atas bagian-bagian penutup sepatu sangat terspesialisasi untuk merekatkan berbagai variasi warna yang diminta oleh para pelanggan itu. Dell komputer dapat mengonfigurasikan setiap komputernya berdasarkan pesanan, karena ia tidak harus membuat setiap bagian sendiri. Alih-alih, Dell merakit berbagai komponen buatan penyuplai luar yang berbeda-beda. Bagi para konsumen masa kini, memilih warna baralah awalnya, banyak produk bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen sampai ke bagian-bagian yang kecil. Amat jauh dari model T-Ford hitam yang seragam. Disassembly line adalah tulang punggung globalisasi. Kemampuan memecah-mecah jalur perakilan dan merentangkannya ke seluruh dunia telah mengubah secara dramatis peranan perusahaan dan para pekerjanya. Orang tak lagi pindah ke Detroit untuk bekerja di pabrik-pabrik besar Ford. Alih-alih, perusahaan-perusahaan mobil memecah jalur perakitan mereka yang panjang dan memindahkan pekerjaan kemanapun mereka menemukan tenaga kerja yang murah sepanjang saluran pengiriman yang layak ke seluruh dunia. Kini, pekerjaan yang pindah, bukan orangnya. 15% perusahaan Amerika Utara dan 29% perusahaan Eropa tidak lagi membuat produk-produk mereka di pasar-pasar dalam negeri mereka, menurut Deloitte Touche Tohmatsu. Disassembly line menjadikan perusahaan-perusahaan sangat efisien dengan membuat setiap bagian produk jadi di negara yang biayanya paling murah, kemudian memindahkan bagian itu ke pabrik berikutnya di dalam jalur. Pendekatan ini juga membuat setiap perusahaan dapat memusatkan perhatian pada apa yang ia lakukan dengan cara yang paling produktif, menekan harga bagi para konsumen di seluruh dunia dan menyebarkan pekerjaan ke seantero globe. Thomas Hout, penasihat senior Boston Consulting Group, menghitung bahwa rantai pasokan yang diglobalisasi mengurangi harga barang-barang pabrik yang dijual di Amerika Serikat sampai 5%. Harga rata-rata yang dibayarkan oleh para importir untuk sebuah kaos turun 30% selama satu dekade, dari $2,14 pada 1996 ke $1,51 sampai akhir 2005, menurut Progressive Policy Institute. Baik perusahaan-perusahaan barat yang sudah berpengalaman, maupun bisnis-bisnis Asia pemula berspesialisasi dalam cara-cara yang tak pernah terjadi sebelumnya. Satu perusahaan di kota Shenzhen, Cina bagian selatan, membuat ribuan macam mata plastik untuk mainan dan boneka. Hanya mata. Maka pabrik Shenzhen itu telah menjadi satu mata rantai dalam rantai pasokan yang sangat global dari banyak boneka. Hasil dari semua spesialisasi ini adalah bahwa banyak perusahaan tak lagi membuat apa yang mereka jual atau tak lagi menjual apa yang mereka buat. Perusahaan-perusahaan terkemuka sekarang berkonsentrasi hanya pada apa yang bisa mereka lakukan dengan lebih baik daripada yang lain, menyewa subkontraktor spesialis untuk membuat bagian-bagian produk mereka atau bahkan untuk merakit berbagai bagian dari kontraktor lainnya dan mengemas produk jadinya, siap untuk dikirim kepada para konsumen. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dunia yang paling mapan kini mengandalkan usaha-usaha negara berkembang untuk membuat produk-produk yang mereka jual, apakah mereka membuat boneka, sepatu, ataupun komputer. Dunia industrialisasi kini sibuk meninggalkan industri,
sementara dunia berkembang kini memasuki industrialisasi. Banyak perusahaan terdepan Amerika yang telah menyimpulkan bahwa peran nyata mereka kini adalah dalam menciptakan produk-produk baru atau memasarkan produk-produk jadi, bukan dalam bersusah payah menempuh pekerjaan kotor membuat setiap komponen atau merakitnya. Amat sedikit perusahaan barat yang termurah dan terbaik dalam merakit apa yang mereka jual, jadi mereka mengorder perusahaan lain untuk melakukan hal itu bagi mereka. Apple menciptakan iPod dan memasarkannya, tetapi chip yang menjalankannya, otak di balik iPod itu, diciptakan oleh Portal Player, sebuah perusahaan India kecil di Hyderabad, dan perlengkapannya dibuat di Cina lantas dikirim ke seluruh penjuru dunia. Walmart membangun toko-toko raksasa, dan memesan apa yang ingin dibeli oleh orang-orang Amerika, dari mereka yang menjual dengan harga yang murah. Meskipun ia menjual lebih banyak barang daripada perusahaan Amerika lainnya, ia tidak memiliki pabrik. Walmart mengimpor dari Cina lebih banyak ketimbang negara Kanada. Mengapa perusahaan-perusahaan mau repot-repot mengubah total cara mereka melakukan bisnis? Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya, dan tak banyak pola yang dapat dicoba dalam mengejar tujuan itu. Perhatikan jalur perakitan Ford. Pada 2006, Ford Motor Company mengupah para pekerja Amerikanya $27 satu jam, $52 jika menyertakan biaya asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya. Para anggota Serikat Pekerja United Automobile Workers yang amat terampil ini sangat mampu membuat dashboard, misalnya, sepanjang jalur perakitan Ford. Namun, jika alih-alih Ford mengorder dashboard itu kepada pemasok suku cadang Michigan berserikat kerja, lalu mengupah para karyawan Ford untuk memasangnya pada mobil, biayanya akan jauh lebih murah karena pemasok itu membayar para pekerjanya sekitar $15 sejam, atau $525 sejam termasuk tunjangan. Dan jika Ford mengorder penyuplai non-serikat pekerja, misalkan, di North Carolina, untuk membuat dashboard itu, upahnya mendekati $10 sejam, $16 dengan tunjangan. Itu memberi Ford cara yang lebih murah untuk mendapatkan dashboardnya. Jika penyuplai Ford mengorder perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia untuk membuat bagian-bagian dashboard itu, ia dapat menyerahkan dashboard itu kepada Ford dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi, penyuplai itu mungkin membeli speedometer dari sebuah pabrik Cina yang mengupah buruhnya $52 sehari, memesan kabel-kabel belakang dashboard dari sebuah pabrik berupah $4 sehari di Meksiko, dan membeli lubang ventilasi dari pabrik Cina lainnya, di mana para buruhnya menerima $1 sehari. Karena plastik untuk dashboard itu dibentuk dengan mesin-mesin pencetak mahal berteknologi tinggi, kemungkinan besar ia dibuat di pabrik penyuplai Iru di Amerika, yang kemudian akan mengupah para pekerjanya untuk menggabungkan semua bagian menjadi dashboard lengkap dan menyerahkannya kepada Ford. Membuat dashboard secara global, bahkan setelah menghitung biaya pengiriman mancanegara, biayanya jauh lebih murah ketimbang menggunakan model jalur perakitan Henry Ford, di mana para pekerja pada sebuah pabrik besar membuat speedometer, pengikat kabel, lubang ventilasi, mesin, dan komponen-komponen lainnya lalu disatukan untuk membentuk sebuah mobil. Pergantian dari jalur perakitan, assembly line, ke disassembly line tidak terjadi secara tiba-tiba. Pertama-tama rantai pasokan untuk perusahaan-perusahaan mobil Amerika pindah keluar Detroit, ke pabrik-pabrik suku cadang mobil di negara bagian lain, yang upahnya lebih murah. Lalu komponen-komponen yang paling sederhana, dan membutuhkan banyak pekerja diimpor dari pabrik-pabrik Meksiko yang berupah rendah. Sekarang semakin banyak suku cadang yang kian canggih dibeli dari pabrik-pabrik di Cina, India, dan negara-negara Asia lainnya kemudian dikapalkan melintasi samudra sebelum dipasang di mobil-mobil Amerika. Perusahaan-perusahaan terkemuka masih membuat sendiri barang-barang mereka yang paling berharga dan sulit diproduksi, serta yang dilindungi oleh hak paten, di pabrik-pabrik barat berupah tinggi. Namun, pabrik di luar barat semakin terampil dalam memproduksi komponen khusus untuk segala macam barang konsumsi, dan kebanyakan berada di Cina. Sebagian besar disassembly line menyentuh Cina paling sedikit 1 kali karena negara ini,
dengan upah yang rendah dan infrastruktur non-modern, merupakan tempat manufakturing yang sangat memikat. Tetapi, disassembly line masa kini sangat global karena negara-negara lain tetap lebih murah atau lebih efisien daripada Cina dalam membuat jenis-jenis barang dan komponen tertentu. Walaupun sumur buruh berupah rendah Cina yang seakan tak berdasar memang penting, ini bukanlah satu-satunya alasan. Negara-negara lain berupah lebih kecil daripada Cina, termasuk sebagian besar Afrika dan Bangladesh, Kamboja, Vietnam, dan sebagian India. Pekerjaan berkeliling dunia untuk mencari upah yang lebih rendah, tetapi rendahnya tingkat pembayaran bukanlah satu-satunya alasan untuk perpindahan itu. Cina sangat kompetitif dalam biaya, menyangkut perakitan akhir volume besar barang-barangnya membutuhkan banyak pekerja seperti pakaian, sepatu, DVD player, bahkan jika sebagian komponen presisinya dibuat di tempat lain. Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Korea tetap lebih efisien daripada Cina dalam hal manufakturing barang atau komponen yang membutuhkan sedikit pekerja, tetapi membutuhkan investasi yang berat dalam mesin-mesin mahal, misalnya robot. Jalur perakitan yang terpecah-pecah memungkinkan tiap tugas dilakukan di belahan dunia yang paling cocok untuk memproduksi satu bagian sebuah produk secara efisien. Transportasi global juga semakin murah, dengan truk, kereta api, dan pesawat berfungsi sebagai sistem urat nadi yang sangat lancar yang merentang ke seluruh dunia. Sebuah gudang UPS bersahaja yang berjarak hanya 5 menit berkendara dari Bandara Shanghai adalah sebuah pusat pengendalian yang penting bagi bermacam-macam peralatan elektronik dunia. Kardus-kardus dan peti-peti ditumpuk dengan rapi beberapa dereta dalam tempat yang terlihat seperti sebuah garasi yang sangat besar. Setiap bulan, 140 karyawan UPS di sana menangani 8.000 ton barang-barang yang mengalir keluar dari Cina, dan 3.000 ton barang-barang impor. Pada suatu hari musim semi, sebuah kotak kayu berisi peralatan elektronik yang terbang dari Bandara John F. Kennedy New York ke Shanghai, diletakkan di deretan dekat tumpukan tinggi yang tampak seperti gulungan-gulungan karpet. Gulungan-gulungan itu ternyata adalah kain Jepang yang mahal yang dikirim untuk sebuah pabrik pakaian Cina. Di sebelah kain itu terdapat kardus setinggi 1,5 meter, yang mewadahi pengiriman mingguan antena radio mobil, buatan sebuah pabrik General Motors di Australia dan dikirim untuk pabrik GM di Shanghai. Di dekatnya ada 2 palet berisi miniatur bantalan peluru. Barang-barang ini sedang dalam perjalanan ke sebuah pabrik di Wuxi, sekitar 2 jam berkendara dari Shanghai, dijalankan oleh Seagate Technology, sebuah perusahaan Amerika yang membuat drive penyimpanan untuk komputer, video game, kamera digital, MP3 player, dan peralatan lainnya. Sebuah peti kayu tinggi menampung mesin X-ray mobil buatan Philips di Belanda yang dipesan oleh sebuah rumah sakit di Ningbo, Cina. Di satu sudut, terdapat sebuah gudang aman di dalam gudang UPS itu, tempat mikroprosesor mahal disimpan sebelum dikirimkan ke pabrik perakitan komputer di Suzhou yang tak jauh dari sana. Mikroprosesor canggih itu datang dari Advanced Micro Devices, AMD, di California, dan satu kotak karton di dalam ruang AMD yang terkunci bisa berharga $100. Namun, jumlah barang-barang impor tersebut tak seberapa jika dibandingkan pengiriman ekspor yang tiada putusnya. Setiap malam, mulai dari tengah malam, 10 truk pertama yang membawa hard drive, hasil kerja sehari di sebuah pabrik Cina, berhenti di gudang itu. Para pekerja UPS menimbang, menghitung, dan mencatat pengiriman itu, mengisi formulir pabean Cina, dan menumpuk kardus-kardus itu di gudang selama beberapa jam sampai truk-truk tiba untuk mengangkutnya ke bandara. Hard drive itu dibuat di pabrik Seagate di Cina dan dikirim dari Shanghai ke Chicago, Los Angeles, Dallas, Malaysia, dan Hong Kong, rata-rata 250.000 hard drive setiap hari, yang salah satunya boleh jadi menjalankan komputer Anda. Sementara itu, sebuah truk biru bobrok datang dari sebuah pabrik di Ningbo, yang jaraknya 3 jam perjalanan. Sebuah forklift UPS berwarna jingga mendekat ke belakang truk itu untuk menurunkan peti-peti penuh suku cadang mobil yang akan dikirim ke Dana Corporation di Youngstown, Ohio. Di sebelahnya,
Para karyawan UPS memuati sebuah truk putih dengan kardus-kardus berisi monitor komputer yang dibuat oleh Quanta Computer, sebuah perusahaan Taiwan yang memiliki pabrik di Shanghai. Supirnya menyalakan mesin, lalu maju menuju bandara Shanghai, di mana monitor-monitor itu akan diangkut ke Penang, Malaysia. Di sanalah Dell merakit komputer-komputernya sebelum mengirimkannya ke Amerika Serikat, memenuhi permintaan khusus para pelanggannya. Keuntungan untuk semuanya. Namun, disassembly line modern bukan hanya untuk barang-barang pabrik, jasa kini mulai mengikuti contoh jalur perakitan pabrik yang dipecah-pecah ke berbagai penjuru dunia. Jalur perakitan rintisan Henry Ford awalnya digunakan untuk mobil-mobil, kemudian diterapkan oleh hampir setiap industri manufaktur lainnya, dan akhirnya digunakan pula oleh bidang jasa. Pendiri Motown Records, Berry Gordy Jr., adalah pelopor dalam menerapkan konsep jalur perakitan kepada bidang jasa. Gordy memproduksi lagu-lagu hit untuk label rekamannya pada tahun 1960-an dengan menggunakan proses produksi yang dia amati saat bekerja pada sebuah jalur perakitan yang membuat mobil-mobil Ford. Para artis Motown-nya mengikuti proses standar, pertama penulisan lagu, lalu perekaman, kemudian bagian kendali mutu, dan akhirnya promosi. Kini pendekatan jalur perakitan Motown kepada jasa juga dipecah ke dalam rantai pasokan global, bukan untuk memproduksi lagu, melainkan untuk merancang program komputer, mendesain barang-barang konsumsi, menciptakan animasi film, memproses pinjaman bank, atau membuat presentasi PowerPoint untuk perusahaan-perusahaan konsultasi. Dalam beberapa dekade belakangan ini, semakin banyak perusahaan yang telah meng-outsource kerja jasa kerah putih mereka sebagaimana Ford dan produsen mobil lainnya secara bertahap meng-outsource pekerjaan manufacturing. Awalnya mereka meng-outsource pekerjaan itu ke perusahaan-perusahaan Amerika lain, lalu memindahkan pekerjaan itu ke luar negeri, umumnya ke India, ketika komunikasi yang andal menghubungkan tenaga kerja murah dengan rantai-rantai pasokan sebagaimana infrastruktur jalan raya Cina menautkan pabrik-pabriknya dengan perdagangan global. Tatkala Cina sedang menambah ekspor kerah putih ke dalam rentang kemampuannya dan India meningkatkan ekspor pabriknya, infrastruktur menentukan negara berupah rendah mana yang terbukti lebih kompetitif dalam tiap bidang. Infrastruktur India adalah para warganya yang fasih berbahasa Inggris dan terpelajar, yang terhubung dengan Barat melalui telekomunikasi modern dan teknologi komputer, dan yang telah memberi India keunggulan dalam memikat pekerjaan-pekerjaan kerah putih. Semangat pemerintah Cina untuk membangun infrastruktur fisik yang unggul, puluhan ribu kilometer jalan raya dan bandara-bandara modern, membuat Cina mampu mendominasi ekspor manufaktur. Tanpa infrastruktur modern berkapasitas besar yang dapat diandalkan, rantai-rantai pasokan dunia yang canggih tidak akan bisa bekerja. Keberadaan pabrik baru di Cina dan call center yang menjamur di India telah mempercepat pecahnya jalur perakitan tradisional, melejitkan kekuatan manufacturing Cina dan industri jasa India. Setelah India dan Cina terhubung kembali dengan seluruh dunia, disassembly line menggambar ulang peta perdagangan dunia. Untuk negara-negara berkembang, perubahan-perubahan itu adalah sebuah dorongan besar, mengentaskan ratusan juta penduduk dunia yang paling miskin melalui pekerjaan-pekerjaan di pabrik-pabrik baru. Pertumbuhan India dan Cina jika digabungkan selama 2 dasawarsa yang lampau telah mengurangi jumlah orang di dunia yang hidup dalam kemiskinan yang parali dari 40% menjadi 20%, menurut Bank Dunia. Taruhannya besar. Pemerintah India memperkirakan bahwa jika mereka dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 8% setahun selama 1 dasawarsa kesi depan, 350 juta rakyat India akan terangkat dari kemiskinan. Ketika jutaan pekerjaan pindah ke berbagai penjuru dunia, hampir setiap negara menjadi khawatir akan masa depan tenaga kerjanya. Namun, Cina dan India tidak menyedot semua pekerjaan di dunia. Sementara Cina menjadi pabrik dunia, tetangga-tetangga Asianya takut tidak akan ada lagi ruang bagi mereka dalam perdagangan dunia. Bertentangan dengan ketakutan mereka, ternyata perdagangan meningkat, meski peran mereka telah berubah banyak. Karena popularitas model disassembly line,
negara-negara berkembang menemukan bahwa mereka mendapatkan peran-peran baru yang tidak terduga di dalam ekonomi global. Bangladesh dan Vietnam mungkin tidak memiliki kecanggihan manufakturing untuk membuat komputer laptop lengkap atau mobil yang layak diekspor, termasuk mikrochip silikon dan mesin-mesin canggih, tetapi mereka pasti punya pabrik-pabrik yang mampu membuat komponen-komponen sederhana yang dapat menjadi bagian dari produk-produk kompleks itu. Negara-negara berkembang tanpa kemampuan teknologi tinggi telah menjadi sumber rantai pasokan, menggarap tahap-tahap awal yang paling sederhana, seperti menenun kain untuk blus atau membuat pengikat kabel mobil, sebelum barang-barang itu melaju ke tahap selanjutnya dalam proses produksi, dan biasanya untuk dirakit di Cina. 20 tahun yang lalu, negara-negara berkembang hanya memiliki andil dalam 14% impor manufakturing negara-negara kaya, tetapi hingga 2006, angka itu telah meningkat menjadi 40%, dan sampai tahun 2030 nanti, diperkirakan akan meningkat lebih dari 65% menurut Bank Dunia, yang meramalkan bahwa perdagangan global akan meningkat pesat pada saat itu. Berkat operasi yang cepat di gudang-gudang pengapalan di Hong Kong dan Shanghai, perusahaan-perusahaan kecil di negara-negara terbelakang yang sebelumnya stagnan pun sekarang bisa membentuk sebuah mata rantai di dalam rantai pasokan untuk barang-barang global, alih-alih kalah sama sekali dengan negara-negara lain. Hal yang sama terjadi untuk India. Karena perusahaan-perusahaan menjadi semakin maya, India dan Cina kerap menjadi bagian dari jalur produksi global yang sama. Perusahaan-perusahaan yang nyaman memecah-mecah jalur perakitan mereka menjadi rantai-rantai pasokan dan menyebarkannya ke seluruh dunia kini mempekerjakan orang-orang India untuk melakukan pekerjaan kerah putih sebagai pendukung pekerjaan kerah biru yang dikirim ke Cina. Dengan kata lain, para insinyur India mendesain bagian-bagian mobil untuk dibuat di Cina, seperti para insinyur Philips di Bangalore menulis kode komputer untuk TV digital, telepon seluler, dan DVD player yang dirakit para buruh pabrik Cinanya. India dan Cina membentuk hubungan komplementer, alih-alih hubungan kompetisi, dalam banyak disassembly line perusahaan-perusahaan. Menggunakan dua negara berkembang ini bersama-sama adalah alat yang kuat, hampir tak tertahankan, bagi perusahaan-perusahaan barat yang mencoba memangkas biaya dan mempercepat siklus produksi. Walaupun banyak keuntungan besarnya, globalisasi juga menampilkan risiko yang luas bagi perusahaan-perusahaan yang memilih untuk mencebur ke dalamnya. Sebuah masalah pada satu mala rantai saja dalam rantai pasokan yang semakin panjang ini, apapun, mulai dari tsunami atau badai salju sampai kebakaran pada gudang setempat atau pemogokan para kuli pelabuhan, dapat menutup seluruh penjualan sebuah produk untuk beberapa lama, mengecewakan para pembeli dan menghancurkan laba perusahaan. Sejauh ini, perusahaan-perusahaan telah menemukan bahwa pemangkasan biaya yang amat besar itu mengimbangi bahayanya. Namun, kekhawatiran yang terus ada terhadap stabilitas politik Cina atau kerentanan Amerika terhadap terorisme atau bahkan bahaya yang ditampilkan penyakit-penyakit seperti flu burung dapat mengubah perhitungan risiko globalisasi. Pemindahan pekerjaan. Pekerjaan ke luar negeri juga memungkinkan perusahaan-perusahaan di Amerika untuk mengandalkan tenaga kerja Amerika bergaji tinggi untuk pekerjaan yang lebih canggih sementara pabrik-pabrik di Cina melakukan pekerjaan kotor membuat barang-barang mereka dan orang-orang India di dalam bilik-bilik kantor melakukan pekerjaan teknis kantoran mereka yang membosankan. Tetapi, pekerjaan pabrik di Amerika, atau call center, kantor pemroses hipotek, atau firma-firma hukum, telah lenyap karena seluruh kantornya telah dipindahkan ke luar negeri. Sebagian pekerja Amerika yang pekerjaannya akan menemukan pekerjaan yang baru dan lebih menarik. Namun, banyak yang tidak akan memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dan akan tertinggal. Era Li Fung, ahli manajemen rantai pasokan, dan orang yang bertanggung jawab telah membawa banyak barang buatan luar negeri ke Amerika Serikat dan Eropa, adalah sepasang saudara dan Hong Kong. Bayangkanlah mereka sebagai Henry Ford Cina, pelopor bisnis abad ini. Mereka menjalankan perusahaan di Hong Kong yang bernama Li Fung. Tak banyak orang barat yang pernah mendengar nama ini, tetapi ia menyentuh jutaan konsumen barat. Tanpa gembar-gembor,
Li Fung mengambil bagian dalam 3,7% impor sandang Amerika Serikat pada 2005, bernilai sekitar 2,7 miliar dolar. Li Fung mencari pabrik-pabrik yang dapat membuat apa saja yang dapat Anda temukan di pasar swalayan. Dan alat-alat pertamanan dan obeng sampai handuk, sepatu tenis, mainan, dan pakaian. Namun, meskipun ia mengirimkan sekitar 1,7 miliar potong segala macam barang dari 50 negara, Li Fung tidak memiliki satu pabrik pun. Dengan kata lain, perusahaan itu mengambil pesanan dari perusahaan-perusahaan di barat yang tidak lagi membuat apa yang mereka jual, dan ia mencari pabrik-pabrik untuk memproduksi barang-barang itu, apapun itu. Kami adalah pengoutsourcing yang ultima, kata William Fong, direktur operasional. Dia dan saudaranya Victor menjalankan perusahaan itu, yang melumasi roda perdagangan global dengan mempertemukan pembeli dan penjual. Evolusi perusahaan itu mencerminkan apa yang terjadi di Cina, tetapi ia juga menunjukkan jalan maju bagi perusahaan-perusahaan dan negara-negara yang mendapat saingan baru dari negara-negara yang berupah lebih rendah. 1 abad yang lalu, ketika Cina mengirim porselen ke barat, seorang pria Cina yang bisa berbahasa Inggris memutuskan bahwa dia lebih baik menjalankan bisnis pengiriman itu sendiri daripada bekerja sebagai penerjemah untuk para saudagar Amerika atau Inggris yang membeli barang-barang di Cina dan menjualnya di tempat asal mereka. Itulah kakek Victor dan William Fong, Fung Pak Liu, yang bersama mitranya Li Tuming membentuk Li Fung pada 1906 di Canton, kota di selatan Cina yang kini dikenal sebagai Guangzhou. Ketika komunis meraih kekuasaan pada 1949, keluarga Fung, seperti kebanyakan pedagang lainnya, kehilangan semua harta bendanya di Cina daratan. Saat Cina menutup pintu dari dunia, keluarga Fung melarikan diri ke Hong Kong. Orang-orang kalang kabut keluar dari Cina, para pengungsi Cina yang miskin dan sengsara mengalir ke Hong Kong, sebagian melalui darat, sebagian berenang dari Makau melalui perairan yang penuh hiu. Setibanya di sana, ribuan imigran Cina yang malang tinggal berjejalan di losmen-losmen yang kamar-kamarnya seperti kurungan besi. Mereka yang beruntung menemukan kerabat, teman, atau pekerjaan dengan cepat. Keluarga Fong yang makmur sangat beruntung, biarpun kehilangan segalanya di Cina, banyak anggota keluarganya yang telah menetap di Hong Kong. Namun, perusahaan keluarga itu tiba-tiba tidak memiliki sarana lagi untuk membuat barang-barang yang ingin dibeli para pelanggannya. Pabrik-pabrik Cina yang sebelumnya ia andalkan, dalam sekejap, berhenti ketika Cina menutup dirinya dari dunia. Seperti kota Hong Kong sendiri, Li Fung beradaptasi dengan cepat. Di seluruh penjuru Hong Kong, pabrik-pabrik bermunculan untuk membuat barang-barang yang sebelumnya diproduksi oleh pabrik-pabrik Cina. Para imigran Cina di Hong Kong, yang kala itu adalah koloni Inggris, menyediakan tenaga kerja pabrik yang murah, seperti ketika di Cina daratan dahulu. Pabrik-pabrik baru tersebut memicu lonjakan ekonomi di Hong Kong, dan para imigran yang membanjir itu dapat terserap di sana. Li Fung segera mengorder pabrik-pabrik Hong Kong untuk membuat bunga plastik, mainan, kembang api, aneka macam barang, dan perusahaan itu melanjutkan ekspornya ke barat. Selama beberapa dekade, perusahaan keluarga itu tumbuh bersama Hong Kong, yang penduduknya terangkat dari miskin menjadi makmur, dari upah rendah ke gaji besar, dan mendorong kota itu menjadi salah satu macan ekonomi Asia yang tumbuh pesat pada era 1980-an dan 1990-an. Seiring dengan meningkatnya kemakmuran keluarga Fung, Victor dan William dikirim untuk kuliah di Amerika, Victor di MIT dan William di Princeton. William lalu melanjutkan ke Harvard Business School, dan setelah itu abangnya, Victor, mengajar di sana. Mereka kembali ke Hong Kong pada awal 1970-an dan mengubah perusahaan keluarga mereka secara besar-besaran, bersikeras bahwa ia mesti menggunakan metode bisnis yang mereka pelajari di barat, tak ada lagi bibi, paman, dan sepupu absente di daftar gaji. Tapi mereka mendapat masalah. Upah kerja menjadi begitu tinggi sehingga sebagian besar pabrik Hong Kong mesti pindah ke Taiwan, Korea, atau ke tempat-tempat lain.
Dengan kata lain, kota Hong Kong telah berhasil mengubah dirinya sendiri dari tempat pengungsi yang melarat menjadi pemompa manufakturing dan akhirnya menjadi kota para pekerja jasa kerah putih. Setelah Hong Kong mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan, upah naik begitu tinggi sehingga para buruh pabriknya tidak lagi kompetitif dengan buruh dari negara-negara tetangga dalam manufakturing, persis seperti Amerika, Eropa, Jepang, dan Korea sekarang. Keluarga Fong harus mengubah perusahaan mereka lagi karena manufakturing mulai meninggalkan Hong Kong, menyesuaikan perusahaan mereka dengan gelombang ekonomi global seperti perusahaan-perusahaan barat menyesuaikan dengan kebangkitan Cina dan India saat ini. Tatkala Cina daratan dibuka kembali pada 1978, Victor dan William bertaruh bahwa Cina akan menjadi pabrik bagi dunia. Perusahaan keluarga mereka dapat kembali ke akarnya, tetapi sama sekali tidak menggunakan pendekatan kakek mereka, atau dengan mengharapkan perusahaan-perusahaan menggunakan jalur perakitan Henry Ford. Alih-alih, kakak beradik ini mempromosikan metode disassembly line masa kini. Bukannya mengorder pabrik-pabrik Cina memproduksi barang jadi untuk pasar barat, cangkir dan piring porselen pada masa kakek mereka, William dan Victor membayangkan bahwa Cina dapat dengan sangat efisien mengekspor komponen dari rantai pasokan perusahaan multinasional. Selama dasawarsa yang lalu, dua bersaudara ini telah menambahkan pabrik-pabrik di India dan di seluruh dunia ke rombongan perusahaan yang terhubung dengan rantai-rantai pasokan. Mereka telah membangun hubungan dengan pabrikan di seluruh dunia, sehingga jika seorang konsumen ingin tahu di mana membuat 85.000 celana panjang atau 20.000 boneka hewan, Lin Fung bisa memasok barang-barang tersebut dengan harga yang murah. Mereka membantu rantai-rantai pasokan berkembang semakin panjang dan semakin kompleks. William menyebut 7.500 pabrik yang dikontrak perusahaannya sebagai diaspora manufakturing bagi 350 perusahaan barat yang menjadi pelanggannya. Kita kini berada dalam zaman outsourcing radikal, kata William Fong. Tak ada yang suci. Abangnya Victor mengatakan bahwa apa yang kita lihat sebagai perubahan perdagangan global adalah atomisasi rantai pasokan. Pengembaraan sehelai sweater. Penelusuran terhadap perjalanan salah satu produk Lin Fung digiring menembus ekonomi global menunjukkan bahwa dengan nama apapun, model manufakturing yang semakin banyak digunakan saat ini bukanlah model kakek mereka, bukan pula jalur perakitan Henry Ford. Sebagai contoh, perusahaan Hong Kong itu mencari pabrik-pabrik yang dapat membuat sweater linen Allen Fisher, yang kemudian menempuh perjalanan panjang ke rak-rak toko. Sweater-sweater itu bermula dan bahan mentah, rami, yang tumbuh di Prancis. Cina menanam rami juga, dan rami Cina lebih murah, tetapi tidak selembut rami Prancis. Jadi, Allen Fisher memakai rami Prancis yang bermutu lebih tinggi untuk sweater-sweaternya. Rami mahal itu dibawa dengan kapal dari Prancis ke Tianjin, di pantai timur Cina. Rami itu kemudian diangkut truk 400 km ke arah barat ke sebuah pabrik benang di kota bernama Shuozhou di daerah yang lebih terkenal akan tambang-tambang batu baranya daripada pabrik-pabrik pakaiannya. Rami itu diturunkan di sebuah gudang yang tampak dan berbau seperti lumbung jerami. Di satu sisi terdapat tumpukan bal-bal rami yang menyerupai jerami kusut setinggi 6 meter. Pada sisi yang lain ada belasan wanita tengah duduk di antara onggokan rami, mengenakan jaket musim dingin. Wanita-wanita yang lebih tua mengikatkan syal di kepala mereka, dan beberapa wanita yang lebih muda memakai topi bisbol biru terang berlogo Nike yang seragam. Tugas mereka adalah membuang jerami dan kotoran dari rami dengan upah tak lebih dari $1 sehari. Di titik yang tidak terduga di tengah-tengah Cina inilah sweater Allen Fisher memulai perjalanannya sepanjang disassembly line yang akan membawanya dari rami mentah menjadi sweater linen mewah yang kelak akan dipakai di seluruh Amerika. Inilah globalisasi sehari-hari. Pabrik benang itu, Shanxi Shuofang Flex Textile Company, adalah sebuah BUMN Cina, peninggalan komunis masa lalu yang tengah berjuang untuk mencari tempat di dalam masa depan negara itu.
Tak jauh dari sana terdapat pembangkit listrik yang amat besar berbahan bakar batu bara di mana dua cerobong asap menyemburkan debu putih ke langit kelabu. Debu yang sama menyelubungi kota itu, meninggalkan lapisan tipis pada kaca mobil, jok sepeda motor, apapun yang diam cukup lama. Jalan 4 jalur Shuozhou tampak seperti dibangun beberapa tahun yang lalu. Dengan lampu jalan, lampu lalu lintas, dan bahkan kamera keamanan di persimpangan, kota berpenduduk 1,3 juta ini seperti Kansas City zaman modern. Tetapi dengan sisa-sisa gaya hidup Cina lama. Di lampu perhentian, ada puluhan pengendara sepeda. Truk-truk besar membawa tumpukan tinggi batu bara menderu melewati mereka, dan para pengendara sepeda itu juga berbagi jalan dengan bus-bus penuh sesak serta keledai kelcai yang menarik gerobak penuh dengan bawang prei. Di dalam gerbang pabrik benang itu, seorang pria tua dengan sapu buatan sendiri menyapu jalan masuk. Beberapa lelaki mengangkut rami yang sudah bersih ke atas sebuah truk kecil dan membawanya ke pabrik sebelah, di mana mesin hijau besar sepanjang lapangan bola basket siap menunggu. Manajer umum pabrik itu yang babyface, Jiang Howen, menunjuk ke mesin tersebut dan mengatakan dengan bangga bahwa ini adalah mesin penyisir rami tercanggih di seluruh Cina. Mesin itu buatan Prancis dan dikirim ke sana setelah sebuah perusahaan Prancis menutup pabrik benangnya di Prancis, bermitra dengan BUMN Cina ini, dan mulai membuat benang di Shuozhou. Pada satu ujung mesin raksasa itu, dua pekerja meratakan helai-helai rami yang kasar dan memasukkannya ke dalam mulut ratusan sisir besi. Mesin itu meluruskan dan menggosok rami sampai keluar di ujung yang lain tampak dan terasa seperti helai-helai rambut pirang lembut selebar ekor kuda. Helai-helai itu digelung ke dalam tong setinggi 1 meter, wadah industri untuk rambut Rapunzel. Untaian rami itu dibawa ke mesin-mesin lain untuk disisir lebih halus dan serabut-serabutnya digabungkan menjadi satu helai panjang. Rami itu melanjutkan perubahan bentuknya. Serangkaian mesin lainnya mengubah helai berwarna jerami itu menjadi benang dan memutar helai lembut itu pada gelendong plastik yang panjangnya 30 cm. Gelendong benang tadi dibawa ke ruang sebelah, dan tiap 144 gelendong dicelup ke dalam tangki-tangki pengelantang selama 6 jam. Mesin-mesin ini buatan Rusia, kata Jiang, menunjuk beberapa peralatan ruang pengelantang. Dan yang itu dari Hong Kong. Selanjutnya, sederetan mesin-mesin buatan Jerman mengubah helai-helai rami tebal yang kini putih itu menjadi benang-benang halus dan menggulungnya menjadi gelendong-gelendong sepanjang 15 cm, 2000 gelendong sehari. Rami mentah membutuhkan waktu 3 hari dari bal-bal kasar sampai gulungan-gulungan benang yang rapi. Debu-debu rami dengan cepat melapisi pakaian dan mesin-mesin, tetapi sedikit sekali buruh pabrik itu yang memakai masker. Peralatan pabrik tersebut boleh jadi sesuai dengan standar global, namun upah dan pemondokan bagi para buruhnya sudah pasti lokal. Di dalam kompleks pabrik ada asrama berdinding batu bata. Bau mie bercampur dengan urin menguar di koridornya. Kamar-kamarnya, masing-masing terdiri atas 6 tempat tidur dengan selimut dan kasur tipis, lumayan luas dan hangat, tetapi kamar mandi bersamanya menjijikan. Toilet tradisional mereka, yang berupa lubang di lantai, tersumbat. Namun, kamar-kamar asrama dihiasi oleh mimpi-mimpi. Ada sebuah poster mobil sport hitam bergaya di atas satu pintu, dan di seberang ruang makan, sebuah iklan yang disobek dari koran tergantung di dinding, menunjukkan telepon genggam Philips yang berkilap. Ada 750 buruh di pabrik benang ini, dan mereka bergiliran kerja 3 shift 8 jam sehari. Para buruh giliran kerja malam memperoleh $100 sebulan, tetapi para buruh giliran kerja siang hanya memperoleh $37 sebulan, hampir $1 sehari. Jiang menjelaskan bahwa pabriknya, dengan rangkaian mesin-mesin dari berbagai negara, berada di Shuozhou karena pada awal 1990-an sebuah perusahaan Prancis diizinkan bermitra dengan pemerintah Cina untuk membangun pabrik tersebut dan mengambil 30% saham. Gagasannya adalah bahwa Prancis akan menjual rami kepada usaha patungan Cina itu dan kemudian mengekspor benang kepada konsumen canggihnya di Italia dan Brasil. Pihak Prancis menjalankan pabrik itu selama 1 dasawarsa,
terus menambah mesin-mesin sampai saham mereka meningkat menjadi 48%. Sisanya dibagi di antara cabang-cabang pemerintah Cina. Pemerintah provinsi memiliki 27%, pemerintah wilayah 11%, dan kota Suzhou 14%. Anehnya, sebuah perusahaan benang pesaing muncul tiba-tiba di sebelahnya, dijalankan oleh manajer Cina yang ketika itu menjalankan pabrik usaha patungan tersebut. Jiang menjelaskan bahwa setelah perusahaan Prancis itu membawa semua mesin-mesin dan mengajari pihak Cina cara menjalankannya, ia membuat kesalahan investasi dan menjadi bangkrut. Perusahaan Prancis itu tidak lagi mempunyai karyawan di Suzhou dan ia tidak mengambil separuh laba perusahaan. Tampaknya, perusahaan yang terpencil ini, dengan campuran kepemilikan pemerintah Cina yang akal-akalan, adalah salah satu dari kesalahan investasi Prancis itu. Pabrik benang Yue masih akan menghadapi masa-masa sulit. Karena sekarang semakin banyak pabrik benang di Cina, termasuk pesaing yang tepat di sebelah pabrik itu, harga benang menjadi turun, dan laba sulit diraih. Jiang mengatakan bahwa pabriknya hanya menghasilkan keuntungan $12,500 pada 2004. Pabrik benang berlaba rendah Jiang hanyalah pos pertama pada jalan internasional panjang menuju sebuah sweater Allen Fisher atau sandang lainnya. Untuk sejumlah konsumen, benang putihnya dikirim ke Thailand, Jepang, atau India untuk dicelup, dan entah kemana lagi untuk ditenun menjadi kain. Namun, gelendong-gelendong untuk sweater Allen Fisher diangkut dengan truk menempuh perjalanan 2 hari 1.800 km ke sebuah pabrik di Guangzhou, selatan Cina, tempat benang-benangnya dicelup ungu, merah kekuningan, merah muda, atau hijau liman. Lantas gelendong-gelendong benang warna-warni itu diangkut truk lagi, kali ini berangkat menuju pabrik pakaian di Dongguan, yang tak jauh dari sana. Pabrik itu bernama Everbrick Knitting Factory. Di Everbrick, para buruh berdiri di depan 4 raus mesin rajut di dalam ruangan yang diterangi lampu-lampu neon dan didinginkan dengan kipas angin. Satu mesin mengubah gelendong benang menjadi panel-panel linen untuk sweater berwarna pink ceria, yang lain membuat panel-panel dalam warna hijau limau. Dalam ruangan ber-AC di sebelahnya, para buruh terampil duduk di bangku-bangku plastik dan mengoperasikan mesin-mesin jahit bundar khusus yang menghubungkan satu panel sweater dengan yang lainnya untuk membentuk sweater. Mereka digaji $245 sebulan, atau $8,15 sehari, dan mereka yang menjalankan perkakas tenun yang lebih sederhana memperoleh separuhnya. Keduanya jauh di atas upah minimum untuk wilayah ini yang $70 sebulan. Karena mereka tinggal di asrama pabrik dan tidak banyak pengeluaran, sebagian besar bisa membeli telepon seluler, ada rak bersama di mana belasan telepon seluler sedang dicas selama jam kerja. Para buruh itu berusia 20-an awal, dan mereka ratusan kilo jaraknya dari kampung halaman. Sebagian besar berasal dari desa-desa di provinsi Sichuan dan Hunan, tempat mereka bersekolah hingga mereka berumur sekitar 12 tahun lalu bekerja di desa mengasuh anak-anak atau bertani, sampai pindah untuk bekerja di Everbrick atau mesin ledakan ekspor Cina lainnya. Para buruh pabrik $8 sehari ini menjadi andalan seluruh keluarga mereka. Umumnya penghasilan mereka dalam beberapa bulan melampaui penghasilan orang tua mereka dalam setahun. Ketika mereka pulang kampung sepekan selama liburan perayaan Imlek setiap musim semi, mereka kerap kembali dari desa membawa teman atau sepupu yang ingin mendapat kerja di pabrik pakaian itu. Sweater-sweater aneka warna itu dicuci dan dikeringkan, kemudian dibentangkan di atas meja khusus, disetrika, dan diperiksa. Sweater yang lolos pemeriksaan diletakkan di sebuah meja di mana, setiap 15 detik, seorang buruh meraih ke dalam sebuah kotak kecil berisi label Allen Fisher dan menjahitkan dengan tangan label sang desainer ke sweater. Sweater-sweater linen itu hanya mengambil satu jalur perakitan di pabrik Everbrick ini. Limited, Target, dan yang lainnya juga mengorder pabrik ini untuk membuat sebagian pakaian yang mereka jual. Di sebelah sweater-sweater Allen Fisher ada sebuah meja dengan tumpukan sweater putih rancangan Guess jeans,
dan di sebelah itu ada meja yang penuh dengan sweater-sweater hitam besar dengan strip-strip putih di lengannya. Itu adalah sweater laki-laki, dan masing-masing cukup besar untuk dipakai oleh buruh pabrik penjahitan itu berdua, mungkin bertiga. Sweater-sweater itu terlalu besar dan terlalu mahal bagi mereka yang membuatnya. Para buruh menggunakan pistol khusus untuk menyematkan label harga yang siap untuk toko-toko as. Sweater Guess jeans putih itu dijual dengan harga $69, upah minimum bulanan di wilayah ini. Sweater Eileen Fisher berharga $148, lebih tinggi daripada gaji sebulan bagi kebanyakan buruh di pabrik ini. Para buruh melipat setiap sweater Eileen Fisher dan memasukkannya ke dalam kantung plastik, lalu menyusun sweater-sweater itu di dalam kardus untuk menempuh perjalanan 2 jam dengan truk ke gudang Transglobal Logistics di Hong Kong. Transglobal mengisi peri kemas besi dengan sweater-sweater itu dan membawanya ke bagian kargo di Bandara Hong Kong. T7 menit setelah tiba di bandara, kiriman sweater itu meluncur di atas ban berjalan raksasa untuk di-X-ray dan dimuat ke dalam perut pesawat, segera akan dipakai di seluruh Amerika. Sweater cantik itu telah menempuh perjalanan dari Prancis ke Cina ke Amerika Serikat via 1 kapal, 5 truk, 3 pabrik, dan 1 pesawat terbang dalam pengembaraan yang kini lazim bagi produk-produk yang ditemukan di mal-mal perbelanjaan Amerika. Sekarang, kebanyakan pakaian jauh lebih banyak bepergian daripada pemakainya.